Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izul Haq, NIM H05 12011069, ingin mempresentasikan hasil seminar statistika 1 yang berjudul Analisis Regresi Logistik Binar Pendekatan Bayesian pada Data Penyakit Jantung dengan pembimbing utama Ibu Siti Sahriman, SSI, MSI. Ya, adapun pokok pembahasan pada kali ini yaitu pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian, dan terakhir daftar pustaka. Pendahuluan. Pada pendahuluan kali ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, latar belakang, di mana regresi logistik merupakan metode analisis regresi yang menggunakan ketiga variabel respon bersifat kualitatif. Kemudian regresi logistik binar digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel respon dan beberapa variabel prediktor dengan variabel respon yang berupa data kualitatif dikotomi, yaitu bernilai 0 gagal dan bernilai 1 sukses. Adapun regresi logistik binar Bayesian, regresi logistik binar Bayesian merupakan analisis regresi logistik binar dengan menggunakan metode Bayes, di mana metode Bayesian itu sendiri menggabungkan fungsi likelihood dan, distribusi prior dari parameter untuk mendapatkan distribusi posterior yang selanjutnya menjadi dasar dalam penilaian parameter. Ya, penyakit jantung. Menurut data yang diterbitkan oleh WHO pada tahun 2021, terdapat 17,8 juta kematian akibat penyakit jantung, di mana masih banyak orang yang belum menganggap penyebab penyakit ini dengan serius dan baru sadar ketika dokter memvonis bahwa seseorang tersebut menderita penyakit jantung. Kurangnya akses informasi atau media yang menjadi alasan penderita terlambat untuk memeriksakan diri ke dokter. Terdapat hubungan antara kurangnya akses informasi atau media dengan keterlambatan pemeriksaan awal penyakit jantung, di mana kurangnya akses untuk mencari informasi tentang penyakit serangan jantung ini menyebabkan peningkatan angka kematian setiap tahunnya. Ya, kemudian penelitian terdahulu, di mana penelitian yang dilakukan oleh Nur Mahmudah dan kawan-kawan pada tahun 2024 membahas mengenai regresi logistik Bayesian pada indeks pembangunan manusia, dan penelitian yang dilakukan oleh Kastin Diwilen dan kawan-kawan pada tahun 2022 membahas mengenai pendekatan regresi logistik bias pada pemodelan perilaku ibu terhadap kebersihan mulut anak balita. Ya, adapun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana model regresi logistik binar pendekatan Bayesian dalam menganalisis data penyakit jantung. Kedua, bagaimana akurasi hasil dari metode regresi logistik binar pendekatan Bayesian pada data penyakit jantung. Ya, adapun batasan masalah pada eh, penelitian kali ini yaitu pertama, data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang bersumber dari website Child Machine Learning dengan judul Heart Failure Clinical Record Dataset. Yang kedua, distribusi variabel respon yang digunakan adalah distribusi log normal. Ya, di mana tujuan tujuan penelitian yang pertama mendapatkan model regresi logis binar pendekatan Bayesian dalam menganalisis data penyakit jantung. Yang kedua, mendapatkan akurasi hasil dari metode regresi logis binar pendekatan Bayesian pada data penyakit jantung. Adapun manfaat penelitian, yang pertama bagi peneliti. Penelitian ini mampu menambah wawasan tentang analisis dengan menggunakan metode regresi logistik binar pendekatan Bayesian bagi tenaga kesehatan, membantu meningkatkan kualitas pelayanan medis dalam mendeteksi penyakit jantung. Bagi masyarakat, memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit jantung sehingga dapat melakukan tindakan pencegahan. Kemudian tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka kali ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, regresi logistik binar. Kedua, estimasi parameter. Ketiga, fungsi likelihood. Keempat, metode Bayesian. Kelima, Markov chain Monte Carlo. Keenam, Gibbs sampling. Ketujuh,
uji signifikansi parameter, ke-8 mean square error MSE, ke-9 odds ratio, ke-10 conversion matrix, ke-11 correlation Pearson, ke-12 penyakit jantung. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian terdapat jenis dan sumber data, di mana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2020 yang bersumber dari website UCL Machine Learning dengan judul Heart Failure Clinical Record Dataset. Adapun variabel penelitian, yaitu variabel Y, pasien yang meninggal dan tidak meninggal akibat penyakit jantung. X1 merupakan umur dari pasien penyakit jantung. X2 merupakan menurunnya hemoglobin atau sel darah merah dalam tubuh. X3 enzim kreatin fosfokinase dalam darah. X4 pasien menderita diabetes atau tidak. X5 volume darah yang mengalir meninggalkan jantung setiap jantung berkontraksi. X6 hipertensi, X7 jumlah trombosit dalam tubuh, X8 jumlah kreatin serum yang terdapat pada darah, X9 jumlah natrium serum yang terdapat pada darah, X10 jenis kelamin, X11 perokok atau tidak perokok, X12 periode tindak lanjut. Ya, adapun metode metode analisis data. Yang pertama, mencari data. Yang kedua, mengecek hubungan linear antara variabel respon dan variabel prediktor. Yang ketiga, pendugaan parameter dengan metode Bayes. Yang keempat, menggunakan uji hipotesis untuk melakukan uji signifikansi parameter. Yang kelima, untuk parameter yang hasilnya tidak signifikan akan dikeluarkan. Keenam, model logistik biner terbentuk. Yang ketujuh, dari setiap variabel digunakan untuk melakukan analisis dan interpretasi. Yang kedelapan, keakuratan model dihitung dengan menghitung nilai akurasi. Yang terakhir, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Ya, adapun daftar pustaka. Berikut ini daftar pustaka pada penelitian kali ini. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.